Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fairuz Muzaki dengan NIM 20020101042. Yang kedua, Rizal Fikri Perdana dengan nomor NIM 20020103001. Yang ketiga, Andika Rian Pratama dengan NIM 20020101002. Yang keempat, ada saya sendiri, Caritia Ramadhani dengan NIM 20020101064. Dan yang terakhir, Ira Dwi Setianingsih dengan nomor NIM 20020100323. Next. Baik, kelompok yang presentasi bisa itu ya, on cam ya. Baik, Pak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran lokasi. Tidak hanya ada satu ukuran lokasi, sebenarnya ada banyak. Rata-rata aritmatika adalah yang paling ukuran lokasi yang paling banyak digunakan dan dilaporkan secara luas. Untuk mencari rata-rata populasi, kita dapat menggunakan cara seperti berikut. Rata-rata populasi sama dengan jumlah semua nilai dalam populasi dibagi dengan jumlah nilai dalam populasi. Alih-alih menuliskannya dengan kata-kata penunjuk lengkap untuk menghitung populasi rata-rata atau ukuran lainnya, kita lebih mudah untuk menggunakan simbol dari matematika, yaitu rata-rata populasi sama dengan sigma X dibagi dengan N. Selanjutnya, sampel mean. Sampel dari populasi untuk memperkirakan karakteristik dari populasi. Untuk data mentah, yaitu data yang tidak dikelompokkan, rata-ratanya adalah jumlah semua nilai sampel dibagi dengan jumlah total sampel. Rumus dari sampel mean tersebut adalah X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, di mana X bar mewakili sampel mean, N adalah jumlah nilai dari dalam sampel, X mewakili nilai tertentu, adalah huruf kapital binari atau sigma, dan menunjukkan operasi penjumlahan. X adalah jumlah nilai X dalam sampel. Rata-rata sampel atau ukuran lain apapun yang didasarkan pada data sampel disebut statistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bentar. X bar itu sebenarnya di sini harusnya di atas harus ada garis atasnya ya. Jadi dia ada kayak garis lurus di atas ini, kayak ada topinya gitu. Makanya itu disebut sebagai X bar. Kemudian kalau sigma itu adalah lambangnya kayak huruf E ini, tapi ya kayak huruf E besar gini tapi bentuknya begini ya. Gitu. Itu artinya adalah penjumlahan dari nilai seluruh X. Kan nilai X ini kan bisa data ya, data yang kita ada itu ya. Silakan, Mbak. Kemudian mean adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data dengan rumus sama dengan sigma X per N. Itu sebutannya mu, Mas. Bacanya mu. 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 Mu sama dengan sigma X per N. Penjelasnya, N merupakan nilai dari populasi atau banyaknya data, penjumlahan. Sigma X merupakan nilai dari jumlah data. Kemudian ada contoh, tabelnya ada 42, kemudian ada 42 pintu keluar di I-75 melalui negara bagian Kentucky. Tercantum di bawah ini adalah jarak antara pintu keluar dalam mil. Ini datanya. Dan untuk ini adalah populasi karena kami sedang mempertimbangkan
semua pintu keluar di I-75 di Kentucky, kami menambahkan jarak antara masing-masing dari 42 pintu keluar. Jarak totalnya adalah 192. Untuk menentukan rata-rata aritmatika, kami membagi jumlah ini dengan 42. Dan ini MUI sama dengan sigma X per N sama dengan 11. Datanya itu ditambahkan dari 11 sampai data yang paling terakhir yaitu 1. Hasilnya 192. Kemudian untuk nilai N-nya 42. 42 dari ini total semua ada berapa. Kemudian dibagikan tadi 192 dibagi 42 hasilnya 4,57 mil. Next. Cara cari min untuk sampel. Rata-rata sampel sama dengan jumlah semua nilai dalam sampel, kemudian dibagi dengan jumlah nilai dalam sampel. Rata-rata sampel dan rata-rata populasi dihitung dengan cara yang sama, tetapi notasinya singkat. Yang digunakan berbeda. Rumus rata-rata dari sampel adalah sampel min sama dengan X sama dengan sigma X dibagi N. Next. Min aritmatika adalah ukuran lokasi yang banyak digunakan. Ini memiliki beberapa penting properti. Yang pertama, untuk menghitung min, data harus dikumpulkan, diukur pada tingkat interval atau rasio. Yang kedua, semua nilai termasuk dalam menghitung min. Kemudian yang ketiga, rata-rata unik, artinya hanya ada satu min dalam satu set data. Kemudian yang keempat, jumlah deviasi setiap nilai dari min adalah 0. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sebelum masuk ke median, saya mau tanya, karena kan tadi kita membahas dua rumus rata-rata atau min dari dua data berbeda. Satu data populasi, satunya data sampel. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu sebenarnya udah pernah saya sampaikan kenapa harus ada populasi dan harus ada min, dan perlakuannya kenapa, apa implikasinya dari hubungan dari populasi dan min ini. Silakan kelompok 2 bisa menjawab. Ayo, kelompok 2, silakan. Maaf Pak, barusan pertanyaannya gimana Pak? Jadi kan kita tadi itu bahas ada populasi, kan? Kemudian ada sampel. Nah, sebenarnya kenapa harus ada populasi dan sampel? Dan kenapa di pembahasan ini dibedakan? Maksudnya meskipun rumusnya sama, tapi notasi matematikanya berbeda. Kemudian sebenarnya apa hubungan populasi dengan sampel? Kenapa kita harus mengambil sampel, dan kenapa kita tidak menggunakan populasi saja? Mungkin untuk kalau sampel min itu datanya diambil secara acak. Kalau populasi min itu
diambil dari rata-rata aritmatika, Pak. Ini semuanya tadi kan masih rata-rata aritmatika, ya kan? Coba gini, teman-teman itu kan sering minum air mineral dalam botol kan? Ya, air mineral dalam botol itu kira-kira packagingnya di air yang dituangkan di botol itu manual atau pakai robot? Kayak robot. Pakai robot. Robot, Pak. Ya. Menurut teman-teman, satu botol aqua misalkan kita beli botol aqua yang tanggung itu kan berapa mili itu? 600 mili ya. Nah, menurut teman-teman semua botol yang terjual itu apakah benar-benar 600 mili? Kemungkinan iya, Pak. Karena menggunakan robot. Ya, karena menggunakan robot. Tapi kan ada kemungkinan nggak robot itu salah? Ada. 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 Nah, untuk memastikannya, apakah aqua itu perlu setelah air minum itu dituangkan atau sebelum dituangkan dulu ke takaran, setelah itu diukur 600 mili untuk setiap botol. Apakah perlu kayak gitu? Tidak, Pak. Perlu, Pak. Kenapa perlu? Kalau perlu itu makan waktu lama nggak? Untuk satu pengapaikan satu botol, dan akhirnya pekerjaan robotnya bertambah juga dan mungkin ada intervensi manusia juga di situ. Kira-kira gimana? Terus bagaimana Aqua bisa memastikan bahwa oke, kita bisa menerima bahwa botol air yang ada di dalam botol itu memang paling tidak mendekati 600 mili. Bagaimana Aqua bisa mencari informasi itu? Dengan menggunakan sampel, Pak. Nah, dengan menggunakan sampel. Oke. Dari sini, kalau populasi ini kan jelas semua botol aqua yang diproduksi oleh semua air minum 600 mili aqua yang diproduksi oleh pabrik itu kan. Tapi kan nggak mungkin pabrik itu mengukur semua botol yang akan diedarkan. Pada akhirnya dia hanya mengambil sampel. Misalkan dia menjual 20.000 botol, mungkin dia akan mengambil sampel sekitar 1.000 botol. Kemudian dia ukur di situ. Dicari rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya itu sekitar 599 ml. Oke, nggak masalah. Yang penting memang sudah mendekati 600 mili untuk satu botol itu. Berarti si Aqua bisa mengambil kesimpulan berdasarkan sampel itu bahwa isi air di dalam botol 600 mili itu memang benar-benar 600 mili, meskipun kurang 1 mili, yaitu 1 mili saja. Gitu. Nah, itu kenapa alasannya pembahasan terkait dengan populasi dan sampel, meskipun rumusnya sama, tapi dibedakan. Meskipun cara mencarinya sama, tapi ditekankan di sini bahwa ini dari populasi, ini dari sampel. Nah, nanti sepanjang kita belajar tentang statistika, pengolahan data, data analisis, kemudian ekonometrika, kita akan dihadapkan dengan situasi pengambilan kesimpulan terhadap populasi, tapi hanya dengan menggunakan sampel, kayak aqua tadi itu. Kita ingin mencari tahu apakah aqua itu isinya 600 mili, tapi nggak mungkin kita ukur semuanya, kan akhirnya mengambil sampel. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa berdasarkan sampel yang kita punya, ya isi aqua itu memang benar-benar mendekati 600 gitu. Nah, dan sebutannya pun berbeda. Misalkan gini, di dalam statistik itu karakteristik data, kita misalkan kita punya data, terus kemudian kita mencari karakteristiknya. Karakteristik dari data itu merupakan nilai-nilai yang bisa diukur. Contohnya adalah rata-rata.
Rata-rata kan bisa dicari kan, bisa diukur. Itu karakteristik dari data. Nah, itu kalau dari populasi kita sebutnya sebagai parameter. Jadi nanti kalau saya menjelaskan saya sebut parameter. Nah itu berarti saya mengacu pada populasi, gitu kan. Tapi kalau dari data sampel yang kita cari, kemudian kita cari rata-ratanya, karakteristik dari data sampel, kita sebutnya sebagai statistik atau estimate atau estimasi lah. Itu hanya estimasi aja. Yang namanya estimasi itu bisa benar, bisa salah. Misalkan kayak tadi sampel, saya ambil sampel 1000, hasilnya 599 mili, yaitu berdasarkan sampel itu. Jadi estimasinya isi air di dalam botol itu untuk populasi itu 599 mili. Nah, kalau namanya estimasi, kalau teman-teman mengestimasi mau pergi ke mana gitu, setengah jam lah. Kan bisa lebih dari setengah jam, bisa kurang dari setengah jam. Tapi paling tidak estimasi kita itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi dari teman-teman, dan akhirnya memang kurang lebih seperti itu kan. Nah, itulah hubungan antara populasi dengan sampel dan kenapa kita harus benar-benar paham antara populasi dan sampel, bagaimana membedakan populasi dan sampel, bagaimana kita harus mengambil sampel, dan bagaimana kita dapat menyimpulkan hasil analisis data yang data itu hanya merupakan sampel dari sebuah populasi. Itu ya. Oke, silahkan lanjutkan. Selanjutnya median. Median adalah titik tengah nilai setelah diurutkan dari nilai minimum ke maksimum. Bagaimana median yang ditentukan untuk jumlah pengamatan genap? Median yang ditemukan dengan rata-rata dua nilai tengah. Perhatikan itu median, bukan salah satu nilai. Juga separuh waktunya berada di bawah median dan setengahnya berada di atasnya. Maka jika data berjumlah genap, median dapat dicari dengan membagi dua titik tengahnya. Sifat utama dari median adalah: 1. Tidak terpengaruh oleh nilai yang sangat besar atau kecil. Oleh karena itu, mediannya adalah ukuran lokasi yang berharga ketika nilai-nilai tersebut benar-benar terjadi. Kedua, dapat dihitung untuk data tingkat ordinal atau lebih tinggi. Ingat dari bab 1 bahwa data tingkat ordinal dapat diurutkan dari rendah ke tinggi. Rumus median. Rumus median sama dengan B plus P kurung buka N per 2 min F per F kurung tutup. B sama dengan interval yang memuat data nomor N per 2 dan tentukan tepi bawahnya. P sama dengan panjang kelas. N per 2 adalah jumlah frekuensi dibagi 2. F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil. F frekuensi kelas minimal median. Selanjutnya dibacakan teman saya. Sebentar Mas Rizal. Sorry, balik lagi dulu. Balik ke median tadi itu. Nah, rumus yang di sini itu, ini sebenarnya rumus median untuk data frekuensi yang kelompok. Jadi yang ada intervalnya. Kemarin kita kan membahas frekuensi, makanya agak ribet begini. Sebenarnya median itu sangat mudah, sangat simpel. Gitu. Tapi kalau datanya itu dalam teman-teman cuman terima data sudah dalam bentuk frekuensi berkelas kayak gitu, berkelompok gitu. Jadi kelas pertama itu 7 sampai 9, terus 10 sampai 12, 13 sampai 15 kayak gitu, maka mencari mediannya adalah seperti ini. Nah, yang penting kita paham konsepnya dulu aja. Konsep utama dari median itu adalah dia merupakan titik tengah dari serangkaian data atau runtutan data. Tadi kan bilang bahwa datanya itu diurutkan dulu, ya kan?
Setelah diurutkan kita cari titik tengahnya. Titik tengah itu berarti kalau ganjil misalkan 5, misalkan jumlah datanya ada 5, maka maka tengahnya itu data keberapa? Ketiga, Pak. Oke. Berarti tengahnya adalah data ketiga. Data ketiga itu berarti misalkan 5 data itu misalkan ya 2, 2, 4, 5, 6 misalkan kayak gitu. Berarti mediannya adalah 4 karena 4 itu letaknya di titik ketiga. Lokasinya merupakan data ketiga. Nah, misalkan kalau datanya jumlahnya genap, misalkan 6 di sini. Berarti mediannya adalah titik, kalau 6 tengahnya mana? Antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4 kan? Nah, karena dia berada di antara 3 dan 4, maka data nomor ketiga dan data nomor keempat itu dijumlahkan, habis itu dibagi 2. Misalkan kalau tadi itu kan 5 data tadi 2, 2, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, ini saya tambahin satu data lagi, 2, 2, 4, 5, 6, 6. Misalkan kayak gitu. Maka mediannya adalah data ketiga berapa tadi? 4. Data keempat adalah 5 kan? Nah, 4 plus 5 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah 4,5 karena 9 bagi 2 begitu. Jadi sebenarnya median itu sesimpel itu. Kalau rumus yang ini adalah rumus untuk median untuk data yang sudah difrekuensikan secara berkelompok. Gitu. Oke, itu saja. Silakan lanjutkan lagi, Mas. Baik, Pak. Modus. Umumnya modus dipakai sebagai nilai rata-rata bagi data kualitatif yang digunakan sebagai sebuah kesimpulan. Data observasi yang mempunyai 2 modus disebut bimodus dan data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut bimodus. Jenis-jenis modus. Yang pertama, modus data tidak terkelompok merupakan data yang paling sering muncul atau jumlah frekuensi terbanyak. Yang kedua, modus data terkelompok. Data yang disusun secara kelompok karena menggunakan daftar distribusi biasanya digunakan untuk data yang besar atau data yang berbobot maupun data yang tidak berbobot. Rumusnya modus sama dengan B plus P buka kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung. B tepi bawah interval modus, P panjang kelas, B1 selisih frekuensi modus dan kelas sebelumnya, B2 selisih frekuensi modus dan kelas sesudahnya. Oke, daripada nanti bingung lagi, saya jelaskan lagi. Ini juga rumus modus untuk data berkelompok. Ya, ini kan ada modus data berkelompok kan? Nah, rumusnya adalah ini. Kalau modus yang data tidak berkelompok, ya gampang kita tinggal cari angka yang paling sering keluar itu berapa. Itu. Nah, yang disebut dengan bimodus itu ketika misalkan saya punya data, 5 data, itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan tiap angka muncul 1 kali semua nih. Nah, makanya itu disebut sebagai bimodus. Misalkan saya punya data 1, 2, 3, 3, 4, maka modusnya adalah 3. Karena 3 muncul 2 kali, lebih banyak dibandingkan angka yang lain. Nah, kalau modus yang ini, itu yang rumus ini itu merupakan modus untuk data berkelompok. Dan ini B1 harusnya bukan dan ya, selisih frekuensi modus dari kelas sebelumnya, bukan dan kelas sebelumnya. Oke, silakan dilanjutkan, Mas. Paham ya maksudnya ya? Hubungan antara min, median, dan modus adalah dapat digunakan untuk mengetahui kemiringan kurva poligon, distribusi frekuensi data observasi. Yang pertama,
min sama dengan median sama dengan modus, artinya kurvanya simetris. Yang kedua, min kurang dari median kurang dari modus, artinya bentuk kurvanya miring ke kiri. Yang ketiga, min lebih dari median, lebih dari modus, artinya bentuk kurvanya miring ke kanan. Kuartil. Untuk menentukan kuartil dengan cara yang pertama, susun data menurut nilainya. Yang kedua, tentukan letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Jenis-jenis kuartil. Yang pertama, kuartil data tidak terkelompok. Suatu data yang membagi sekelompok data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya, maka akan ditemukan K1, K2, K3, atau Q1, Q2, Q3. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kuartil data kelompok. Rumusnya KI sama dengan B plus P dalam kurung I per 4 min F per F tutup kurung B. Batas bawah kelas K ialah interval di mana KI akan terletak. P. Panjang kelas. F. Jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas KI. F. Frekuensi KI. I sama dengan 1, 2, 3. Desil. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka tiap bagian tersebut per 10 atau disebut desil. Cara menentukan desil sama seperti menentukan kuartil. Jenis-jenis desil. Yang pertama, desil data yang tidak terkelompok. Rumusnya DI sama dengan B plus P dalam kurung N per 10 min F per F. Yang kedua, desil data terkelompok. Rumus DI sama dengan XI dalam kurung N plus 1 per 10. Maaf, Mbak. Persentil. Maaf, yang sebelumnya itu tadi itu nggak kebalik nih. Yang ini nggak kebalik. Ini sepertinya kebalik ini. Iya, Pak. Ya udah. Kebalik. Ya, oke, lanjutkan lagi. Ini kebalik ya. Yang Ya. tersebutnya berarti ini juga kebalik. Persentil. Merupakan ukuran letak yang paling halus karena pembagiannya 1 sampai 9. Jenis-jenis persentil. Persentil data tidak terkelompok. Rumusnya PI sama dengan B plus P dalam kurung N per 100 min F per F. Persentil data terkelompok. Rumus PI sama dengan XI dalam kurung N plus N min per 100. Oke. Sebelumnya ke arah situ, saya ingin menjelaskan ini. Tadi kan disinggung terkait dengan kuartil, desil, kemudian persentil. Sebenarnya kuartil itu sama kayak median. Kalau median itu data kita cari tengahnya, atau kita bisa bilang dibagi duanya kan. Dibagi 2 sama rata. Tengahnya itu adalah median. Kalau dia tengahnya ada 2 berarti ini ditambah dibagi 2, itu median. Tapi kalau kuartil itu dibagi 4. Ya kan? Kuartil itu 4. Oke, jadi itu misalkan data, ada urutan data dibagi 4 sama rata. Nah, yang kepotong itu adalah kuartilnya. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Maka ada yang ada sebut laporan kuartalan. Laporan kuartalan itu berarti laporan per 3 bulan. Karena 12 dibagi 4 kan 3 bulanan kan itu. Ya kan? Rapat kuartalan berarti ya
berapa 3 bulanan. Kalau desil itu 10. Jadi misalkan ada data, kita bagi 10. Itu. Jadi tanpa menggunakan rumus itu sebenarnya bisa secara logika. Kita paham logikanya dulu. Kenapa pakai rumus? Jika datanya itu banyak. Misalkan datanya ada 1000 ya. 1000 masih enak ya, kita masih bisa bagi 10, masih 100, 100, 100, selesai. Gitu kan. Tapi kalau yang datanya udah nggak lebih banyak lagi dan nggak beraturan, ya semakin susah ketika kita hanya menggunakan hitung-hitungan biasa. Nah, yang terakhir adalah persentil. Seperti namanya, persen itu adalah sampai berapa maksimal? 100 kan? Maka persentil itu dibagi 100 datanya. Gitu. Makanya kalau misalkan ada data paurutan gitu kan. Desil pertama ada berapa jumlahnya, desil kedua berapa, desil ketiga berapa, nah kayak gitu kan ada juga. Itu. Jadi, tapi itu semuanya lokasi. Cuman yang pengen saya tekankan teman-teman yang harus benar-benar menguasai adalah min, modus, median tadi itu satu. Kedua, harusnya hari ini teman-teman harusnya juga membahas varian sama standar deviasi. Tapi varian sama standar deviasi belum tercover di presentasi teman-teman. Ya. Kemudian sekarang saya mau nanya nih, min, modus sama median itu sebenarnya mengukur apa sih dari data? Ayo, silahkan dijawab dulu. Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Untuk membandingkan sebuah data populasi ataupun sebuah contoh gitu, Pak. Oke. Untuk membandingkan atau mencari informasi dari kumpulan atau data lah ya. Nah, tapi pertanyaannya, min itu, median itu menggambarkan apa dari data itu? Jelas ya, kalau median menggambarkan titik tengahnya dari data jika mereka itu diurutkan. Ya kan? Modus itu merupakan angka yang paling sering muncul di dalam data. Kalau kita urutkan, ya kan? Jika data kita urutkan dan yang paling muncul banyak itu kemungkinan besar berada di tengah atau di pojok. Misalkan nih, saya bilang 115555434 1155576. Yang paling banyak muncul adalah 5. Nah, kalau kita cari mediannya berapa itu? Tengah-tengahnya berapa? 1155567. Ada 7 data, berarti mediannya ada di ke 4. 1155. 5 lagi kan? Berarti median dan modus itu sama-sama kemungkinan besar mengukur titik lokasi tengahnya dari sebuah data. Nah, kalau saya rata-ratakan, rata-rata itu juga mencoba untuk mengukur nilai tengah-tengahnya dari data ini tadi.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa min, median, dan modus itu mengukur nilai sentral dari sebuah data. Sentral itu pusatnya atau tengah-tengahnya. Itu kan. Kira-kiranya kalau bahasa Indonesia kita itu. Kira-kira kayak gini loh. Nah, yang kita nyebut kira-kira itu sebenarnya secara insting kita menggunakan modus. Karena misalkan teman-teman jalan nih di apa Sunmore apa UMP apa Sunday morning gitu. Terus di situ banyak yang menjual dadar gulung gitu kan. Nah, di dadar gulung itu kalau dia jualan dia tempel itu harganya di gerobaknya dadar gulung itu. Gitu kan. Nah, otomatis ketika teman-teman jalan itu kan melihat harganya kan, harga yang ditempel itu kan. Kira-kira harga yang mana yang paling yang kira-kira itu paling teman-teman ingat? Kira-kira. Misalkan ada 10 penjual dadar gulung itu, harganya ditempel semua. Terus apa namanya setelah itu sore-sore kalian ketemu sama temannya tanyain dadar gulung di Sunmore dijual berapaan gitu kan. Nah, kira-kira jawaban teman-teman itu merupakan harga yang kayak gimana? Paling sering muncul. Rata-rata. Ya, bisa paling sering muncul. Kalau rata-rata kan kita harus menghitung dulu. Nggak mungkin kalau kita lagi ngobrol, kita tiba-tiba ngitung. Bentar, tak hitung rata-ratanya dulu. Jarang kan. Tapi kita bisa menggunakan modus. Secara insting kita menggunakan modus, ya kan? Yang paling sering banyak muncul. Gitu kan. Tapi kalau rata-rata ya kita tahu, kita hitung, butuh proses kan. Ya kan? Nah, ya itu fungsinya. Fungsinya rata-rata min modus itu adalah itu. Bahwa kita ingin menggambarkan itu tadi. Kan kayak tadi harganya berapa dadar gulung di Sunmore gitu kan. Kita kan pengen menggambarkan, nggak mungkin kita penjual satu jualnya itu harga ini, penjual dua harganya ini, gerobak warna hijau jualnya harganya ini, gerobak warna merah. Ya kalau kita ingat semua kan enggak. Ya kan? Kan kita hanya menggunakan insting kita jalan di situ sambil ya harganya segini, harganya segini. Semakin sering harga yang sama itu muncul, semakin teman-teman mengingat harga itu, dan ketika ditanya teman-teman jawabnya pasti itu. Ya kan? Itulah fungsinya min, modus, dan median. Maka kalau kita ada data banyak, pasti yang paling ditanya adalah rata-ratanya dulu. Setelah rata-rata, kita nanya variasi atau standar deviasinya. Gitu. Nah, sekarang gini. Tadi kan insting kita menggunakan modus ya, seringkali ya. Meskipun kita kadang juga bisa apa namanya, ya seringkali menggunakan modus sih kalau enggak insting aja ya. Tapi kalau menghitung biasanya pakai rata-rata. Sekarang saya tanya, jika diminta kira-kira rata-rata min modus itu digunakan secara bersamaan atau salah satu dari mereka itu digunakan pada saat-saat tertentu aja. Kira-kira. Tadi ada di slide, tadi ada. Sebenarnya di slide tadi ada. Jika teman-teman notice ya, di slide tadi dijelaskan. Kira-kira dari ketiga itu gimana? Apakah digunakan secara bersamaan? Apakah tiap kali kita punya data, meskipun yang hitung komputer ya, kita secara otomatis bisa dapat tahu rata-ratanya berapa, min berapa, modus berapa, median berapa. Tapi di dalam kita menginterpretasi nilai sentralnya, apakah kita akan menggunakan tiga-tiganya secara bersamaan, atau pada kasus-kasus tertentu kita perlu menggunakan jenis-jenis tertentu juga. Ayo silahkan teman-teman yang lain juga boleh menjawab, jangan kelompok 2 aja.
Silakan. Ada yang pengen menjawab? Dari kelompok 2 nggak ada. Ayo jangan hanya diam saja. Diam itu emas. Ngomong itu berdiam. Ayo, dari kelompok 2 kalau gitu. Sekarang saya paksa dari kelompok 2 harus menjawab. Salah nggak apa-apa. Orang dari misalkan salah pasti saya juga menjelaskan kok. Ayo, berdasarkan feeling juga nggak apa-apa. Insting teman-teman juga nggak masalah. Ayo, ayo. Atau saya tunjuk. Bentar ya teman-teman ya. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mas. Hanya bisa digunakan salah satu saja, Pak. Nggak bisa bersamaan gitu, Pak. Oke. Alasannya Mas, ada alasan nggak? Mungkin kalau misalkan dua-duanya kan mungkin dari perhitungannya mungkin bisa hasilnya berbeda, Pak. Jadi nanti malah itu lagi, Pak. Berbeda lagi hasilnya. Sip. Bentar Mas, bentar. Oke teman-teman, saya jawab ya. Jadi begini, kalau kita misalkan gini,
kalau sebaran datanya itu normal, sebaran data normal itu kayak gimana? Sebaran data normal itu berimbang antara nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Jadi tidak ada nilai ekstrimnya. Misalkan sebaran data normal, misalkan saya gambarkan nilai ujian ya. Nilai ujian itu mahasiswa dapat nilai 6-nya itu ada 4 orang, nilai 7-nya 5 orang, nilai 8-nya itu 8 orang, 10 orang, nilai 9-nya itu 5 orang. Nah, itu kan nilainya masih nggak ekstrim kan. Beda ceritanya ketika saya bilang bahwa ada 8 mahasiswa dapat nilai 9, 12 mahasiswa dapat nilai 8, 10 mahasiswa dapat nilai 7, dan 5 mahasiswa dapat nilai 3. Berarti ada yang sangat ekstrim dapat nilai 3. Nah, ketika nilai datanya ekstrim kayak gitu, ketika kita mau gunakan median, kita mau gunakan rata-rata, itu rata-ratanya menjadi nggak representatif. Jadi nanti itu antara rata-rata, kemudian median dan modusnya itu hasilnya akan berbeda. Hasilnya berbeda. Tapi kalau sebaran datanya normal, ditandai dengan distribusi datanya itu bentuknya seperti lonceng, kurva datanya seperti lonceng. Nah, itu maka nilai min, median, dan modusnya itu akan sama. Jadi nggak masalah. Tapi kalau sebaran datanya itu tidak normal, menceng, atau yang kayak saya ceritakan tadi itu, sebaran datanya ada yang dapat nilai 9 itu 8 orang, 8 10 orang, 7 10 8 itu 12 orang, 7 10 orang, tiba-tiba ada 5 orang dapat nilai 3. Itu kan menceng banget. Nah, itu biasanya menggunakan min menjadi tidak akurat. Lebih baik menggunakan median. Oke. Baik teman-teman, mohon maaf saya harus selesaikan kelas sekarang ya. Nanti akan saya bantu dengan video penjelasan dari saya juga, karena saya harus mengantarkan istri saya dulu. Bentar. Mohon maaf buat absen. Ya, ini saya absen dulu, Mas. Salsa Putri. Hadir, Pak.